Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumatul Jandal adalah sebuah oasis yang terletak di perbatasan Hijaz Syam yang terletak pada pertengahan jalan antara Laut Merah dengan Teluk Persia. Paling tidak ada 3 peristiwa penting yang terjadi di Dumatul Jandal. Yang pertama, Perang Dumatul Jandal pada era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pada masa era kepemimpinan Abu Bakar juga sempat terjadi pertempuran di wilayah itu. Dan ketiga, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib bersengketa dengan Muawiyah, Dumatul Jandal menjadi tempat kedua kelompok bertakim. Pada masa era kepemimpinan Abu Bakar ketika itu, Khalid bersama pasukannya meninggalkan Ain at-Tamar setelah menyerahkan pengelolaannya kepada Waim bin Al-Kahil al-Aslami. Berita kedatangan Khalid didengar oleh penduduk Dumatul Jandal, sehingga mereka mencari pertolongan kepada sekutu-sekutu mereka dari berbagai kabilah di Hara, Kalb, Ghassan, dan Tanuk. Kekuatan penduduk Dumatul Jandal terletak di 2 pemimpin mereka, yaitu Ukaidir bin Abdul Malik dan Al-Judi bin Rabi'ah. Namun keduanya mengalami perselisihan. Ukaidir berkata, "Aku adalah manusia paling tahu tentang Khalid. Tidak ada tempat aman bagi seorang dari cengkeramannya. Tidak ada yang lebih tangkas dan sigap dalam pertempuran melebihi dirinya. Dan kaum tidak akan melihat wajah Khalid selamanya. Baik kaum itu berjumlah sedikit maupun banyak, kecuali akan porak-poranda menghadapinya. Maka dengarkanlah oleh kalian. Kalian taatlah kepadaku dan berdamailah dengan mereka, Khalid dan pasukannya." Namun kubu Al-Judi menolaknya. Al-Judi berkata, "Aku tidak gentar bertempur dengan Khalid, terserah kalian." Sebelumnya Khalid pernah menawan Ukaidir, yaitu tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid menemui Ukaidir dalam perang Tabuk. Khalid membawa Ukaidir kemudian menghadapkannya kepada Rasulullah. Namun beliau mengampuninya dan menetapkan baginya sebuah perjanjian. Akan tetapi dalam perjalanannya, perjanjian ini akhirnya dikhianati oleh Ukaidir sendiri. Sungguh rasa takut masih membayang-bayangi jiwa Ukaidir sejak pertama kali dirinya ditawan oleh Khalid di samping popularitas Khalid di medan pertempuran, baik bertempur dengan orang-orang Arab maupun non-Arab. Ukaidir akhirnya keluar meninggalkan kaumnya karena ingin berdamai dan menemui Khalid. Berita keluarnya Ukaidir ini ketika di dalam perjalanan menuju Dumatul Jandal telah didengar oleh Khalid. Maka Khalid mengirim Ashim bin Ammar untuk menemui dan menjemputnya. Setelah Ukaidir bertemu dengan Ashim, Ukaidir berkata, "Sesungguhnya aku hanya ingin menghadap Panglima Khalid." Setelah Ukaidir bertemu Khalid, mengingat pengkhianatannya pada masa lalu, maka Khalid menetapkan hukum atas Ukaidir dengan hukuman dibunuh. Demikian inilah Allah akhirnya membunuh Ukaidir sebab pengkhianatannya membatalkan perjanjian secara sepihak yang dibuatnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh kewaspadaan tidak dapat menyelamatkan seorang dari takdir Tuhan. Khalid memasuki Dumatul Jandal dan membelah kekuatan prajurit Dumatul Jandal dan orang-orang yang bersekutu dengan mereka di Bahra, Kalb, dan Tanuk menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama menghadapi pasukan di bawah Panglima Khalid sendiri, sedang kelompok kedua di bawah Panglima Perang Iyad bin Ghanam. Al-Judi bin Rabi'ah membawa prajuritnya menghadapi Khalid, sedang Ibnu Al-Hadarajan dan Ibnu Al-Ayham masing-masing membawa prajuritnya menghadapi Iyad. Kedua belah pihak bertemu dan pertempuran pun meletus. Khalid berhasil membuat Al-Judi dan prajuritnya porak-poranda karena kelompok-kelompok musuh yang tercerai-berai melarikan diri berlindung ke dalam benteng. Akibat orang-orang yang ada di dalam benteng berteriak kepada yang lain supaya masuk ke dalam benteng, kemudian musuh menutup pintu benteng dan membiarkan pasukan Islam di tempat terbuka di bawah benteng. Upaya Khalid menundukkan orang-orang yang bersembunyi di dalam benteng tertahan sampai dia menjebol pintu masuk benteng, dan banyak pejuang Islam yang berguguran karenanya. Pada akhirnya Dumatul Jandal dapat dikuasai oleh kaum muslimin dan pasukan Islam menguasai tempat strategis yang tidak ada duanya. Dumatul Jandal terletak di pertemuan jalan-jalan menuju 3 arah, yaitu jalan ke arah selatan menuju Semenanjung Arabia, jalan ke arah utara laut menuju Irak, dan jalan ke arah barat laut menuju Syam. Sehingga tidak salah apabila kota ini
menjadi target dan menyita perhatian serius dari Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam pengiriman pasukan-pasukannya bertempur di Irak dan menguasai di Tukum Syam. Seandainya Dumatul Jandal tidak ditundukkan oleh kaum muslimin, sudah barang tentu keberadaan pasukan Islam di Irak akan senantiasa diselimuti oleh gangguan-gangguan berbahaya.